Coba ingat terakhir kali kita buka Instagram atau TikTok. Kita bilang ke diri sendiri, sebentar aja, 5 menit. Terus, tiba-tiba kita sadar, sudah setengah jam berlalu. Kita nggak tahu habis nonton apa, nggak ingat isinya. Tapi kita tetap scroll. Itu bukan soal kurang disiplin, bukan soal kita lemah. Ada penjelasan ilmiahnya. Dan setelah tahu ini, kita akan melihat aplikasi di ponsel dengan cara yang berbeda. Mari mulai dari sebuah pertanyaan sederhana. Kenapa susah berhenti? Jawabannya ada di otak kita. Tepatnya, di sistem reward otak. Otak manusia punya zat kimia yang namanya dopamin. Dopamin ini keluar setiap kali kita menemukan sesuatu yang menarik, mengejutkan, atau memuaskan. Tapi ada satu hal yang sering disalahpahami soal dopamin. Dopamin bukan zat yang bikin kita bahagia. Dopamin adalah zat yang bikin kita mau mencari lagi. Itu bedanya. Bahagia itu perasaan puas. Dopamin itu perasaan mau lagi. Nah, sekarang bayangkan mesin slot di kasino. Kita tarik tuas. Kadang menang, kadang tidak. Kita nggak tahu kapan menangnya. Justru karena nggak tahu itulah, kita terus menarik. Para peneliti menyebut ini variable reward schedule. Hadiah yang datang tidak teratur. Justru jauh lebih adiktif dibanding hadiah yang datang setiap saat. Karena otak kita terus dalam mode antisipasi, terus siaga, terus berharap. Dan inilah yang terjadi setiap kali kita scroll. Setiap geseran jari adalah satu tarikan tuas mesin slot. Kadang videonya membosankan, kadang ada yang lucu banget, kadang ada berita mengejutkan. Kita nggak tahu mana yang akan muncul berikutnya. Dan justru ketidakpastian itulah yang membuat otak kita terus mau scroll. Data yang dikutip Jurnal Kesehatan Masyarakat dari Brown University menyebut, pengguna TikTok rata-rata menghabiskan 46 menit per hari di aplikasi itu. Dan membuka aplikasinya 8 kali sehari. Dengan rata-rata durasi video yang sangat pendek, kita bisa melewati puluhan, bahkan ratusan video dalam satu hari. Setiap hari, tanpa kita sadari. Tapi ini bukan kebetulan. Ada seseorang yang merancang sistem ini dengan sangat sengaja. Namanya Aza Raskin. Pada tahun 2006, dia adalah seorang desainer antarmuka. Dia frustrasi dengan cara internet bekerja saat itu. Setiap kali sampai di bawah halaman, kita harus klik tombol untuk pindah ke halaman berikutnya. Dia pikir itu mengganggu, tidak efisien. Jadi dia menciptakan sebuah fitur sederhana. Fitur yang membuat konten terus muncul sendiri saat kita scroll ke bawah, tanpa perlu klik, tanpa henti. Dia menyebutnya infinite scroll, scroll tanpa akhir. Niatnya baik, dia hanya ingin membuat pengalaman membaca lebih nyaman. Tapi yang terjadi kemudian, jauh di luar bayangannya. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, semua mengadopsi fitur ini. Dan hasilnya, waktu yang kita habiskan di media sosial melonjak drastis. Data menunjukkan, rata-rata orang menghabiskan sekitar 1,5 jam per hari di media sosial pada awal 2010-an. 10 tahun kemudian, angka itu naik jadi hampir 2,5 jam setiap harinya. Aza Raskin sendiri akhirnya mengakui bahwa dia menyesal menciptakan fitur itu. Dalam kesaksiannya di sidang gugatan negara bagian New Mexico terhadap Meta, dia bilang, ini bukan pertarungan yang adil. Ketika kita membuka Instagram atau TikTok, kita tidak sedang melawan godaan biasa. Kita sedang berhadapan dengan sistem yang dirancang oleh tim yang sangat paham psikologi manusia. Yang tujuannya satu, membuat kita tetap di sana selama mungkin. Dan inilah inti masalahnya. Karena tidak ada ujungnya, otak kita tidak punya sinyal untuk berhenti. Tidak ada titik di mana kita merasa sudah selesai. Coba bandingkan dengan nonton film.
Ada awal, ada tengah, ada akhir. Saat kreditnya muncul, otak kita tahu, ini saatnya berhenti. Tapi scroll, tidak ada kredit roll, tidak ada penutup. Konten berikutnya akan selalu ada. Kita terus scroll. Bukan karena mau, tapi karena tidak ada aba-aba untuk berhenti. Lalu ada satu lagi yang perlu kita tahu. Namanya delay discounting. Ini adalah kecenderungan otak manusia untuk memilih hadiah kecil yang datang sekarang dibanding hadiah besar yang baru datang nanti. Contoh sederhananya, banyak orang lebih memilih dapat uang 50.000 hari ini dibanding 200.000 minggu depan. Media sosial mengeksploitasi kecenderungan ini dengan sempurna. Video lucu itu hadiahnya instan, sekarang juga. Sementara belajar, istirahat cukup, atau mengerjakan sesuatu yang penting, hadiahnya baru terasa nanti. Dan setiap kali kita memilih scroll dibanding hal lain, otak kita belajar satu pelajaran kecil. Bahwa scroll itu lebih menarik. Setelah ratusan pilihan seperti itu, kebiasaan terbentuk. Para peneliti juga menemukan bahwa scrolling berlebihan punya dampak nyata pada kemampuan fokus. Dr. Gloria Mark, peneliti dari Universitas California, mencatat sesuatu yang menarik. Pada tahun 2004, rata-rata orang bisa fokus pada satu layar selama 2,5 menit. Sekarang, angka itu turun jadi sekitar 47 detik. 47 detik. Lalu otak kita sudah ingin pindah ke hal lain. Lama-lama, otak jadi sulit mempertahankan fokus pada satu hal yang butuh waktu lebih lama. Seperti membaca buku, berpikir mendalam, atau bahkan mengobrol tanpa distraksi. Bukan karena kita malas, tapi karena otak kita sudah terlatih untuk mengharapkan stimulasi baru setiap beberapa detik. Jadi apa yang bisa dilakukan? Bukan berarti kita harus hapus semua aplikasi sekarang juga. Tapi ada baiknya kita tahu bahwa ini memang bukan pertarungan yang setara. Aplikasi-aplikasi ini dirancang oleh orang-orang yang sangat paham cara kerja otak manusia. Beberapa hal kecil yang terbukti membantu. Matikan notifikasi. Taruh ponsel di luar kamar saat tidur. Atau tetapkan waktu khusus untuk buka media sosial. Bukan soal kekuatan tekad, tapi soal mengubah struktur lingkungan kita. Karena melawan kebiasaan itu jauh lebih mudah kalau kita nggak menaruh godaannya tepat di depan mata. Infinite scroll diciptakan dengan niat baik. Tapi seperti yang sering Aza Raskin ingatkan, dalam teknologi, insentif mengalahkan niat. Platform ini menghasilkan uang dari waktu yang kita habiskan di sana. Semakin lama kita scroll, semakin banyak iklan yang kita lihat. Semakin besar pendapatan mereka. Kita bukan pengguna, kita adalah produknya. Dan sekarang, kita sudah tahu cara kerjanya. Apa yang kita lakukan dengan pengetahuan ini, sepenuhnya pilihan kita. Terima kasih sudah nonton. Dan subscribe kalau kalian suka konten seperti ini.